Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-22. Demikian kesaksian firman Tuhan. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Tidak ada yang dapat merampas kebahagiaan kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang kegembiraan, berbicara tentang kebahagiaan, itu merupakan hal yang sangat didambakan oleh setiap orang. Sebagai orang Batak, kami juga mempunyai falsafah Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon, Ido dilului, Nadeba. Tidak hanya Nadeba, tapi semua pasti mencari yang namanya tiga hal tersebut. Karena tiga hal tersebut yang sering dikaitkan oleh orang Batak sebagai landasan hidup yang bahagia. Bahkan sebagian masyarakat juga menganggap itulah tolok ukur suatu kebahagiaan dari sebuah rumah tangga. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini kita boleh melihat bagaimana Yohanes menuliskan duka cita yang mendahului kemenangan, di mana ada saatnya kita juga mengalami yang namanya duka cita. Duka cita dalam nats ini karena Tuhan Yesus sebagai guru mereka akan segera meninggalkan mereka. Dan ini merupakan bagian yang sangat menyedihkan bagi mereka yang sudah nyaman selama 3,5 tahun bersama Yesus dalam pelayanan. Namun mereka akan ditinggalkan. Kalaupun Tuhan Yesus berkata hanya tinggal sesaat dan mereka ditinggalkan untuk sementara, karena akan tiba waktunya Dia juga akan datang kembali menjemput mereka. Ini bagian dari yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum Dia sampai ke nats renungan harian. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Bagaimana Tuhan Yesus berkata bahwa mereka yang saat ini diliputi duka cita, nantinya mereka juga akan mengalami yang namanya sukacita, yang namanya kegembiraan, yang namanya kebahagiaan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus akan datang lagi untuk melihat mereka. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Ketika Tuhan sudah memberikan kebahagiaan kepada kita, sukacita kepada kita, tidak ada yang dapat merampas kegembiraan, kebahagiaan itu daripada kita. Dan itu akan tetap menjadi bagian kita. Kebahagiaan yang akan tetap diberikan oleh Tuhan di dalam hati kita. Ibu bapak saudara, Samuel Johnson seorang penulis berkata, kebahagiaan bukanlah suatu tahap yang kita raih, tetapi lebih merupakan sebuah perjalanan. Lalu Arif Rahman Lubis berkata, yakinlah setelah kesulitan melengkapimu akan ada sebuah kebahagiaan untukmu. Percayalah, sebuah air mata yang mengalir akan ada senyum yang terukir. Joseph Campbell seorang penulis juga berkata, temukan tempat di mana ada kebahagiaan, dan kebahagiaan itu akan menghilangkan rasa sakit. Bagaimana kegembiraan yang tidak ada seorang pun dapat merampas daripada kita, karena Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan yang sanggup mengubah air mata kita, air mata duka cita, menjadi sukacita, yang dapat mengubah kekecewaan kita menjadi
kebahagiaan. Raihlah bahagia bersama dengan Tuhan, karena Dia Tuhan yang sanggup memberikan kepada kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus hidup di dalam Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merampas kebahagiaan itu, karena Tuhan yang memberikan itu kepada kami. Berikanlah hati kami, hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan kegembiraan, sehingga nyata Engkau Tuhan yang berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa kepada teman-teman kami yang senantiasa terhubung dengan channel YouTube ini, yang senantiasa menonton channel YouTube ini, yang senantiasa mendukung kami di channel YouTube ini. Tuhan kiranya memberkati mereka, Tuhan kiranya menolong mereka, sehingga mereka senantiasa juga merasakan kasih setia Tuhan. Kami mulai hari ini, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.